Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Sisa Putra. Saya dari program studi Teknik Informatika dengan nomor NIM 2023 00404236. Baik, pada video kali ini, saya membuat sebuah video demonstrasi, yaitu untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah pemrograman, pemrograman perangkat mobile dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Nugraha M. Tikom. Sebenarnya di sini eh, adalah sebuah proyek UTS, yaitu pembuatan aplikasi dengan referensi dari desain Figma. Nah, di sini saya sudah mendapatkan referensinya, yaitu desain dari Figma, yaitu aplikasi Fitness X, yang dimana ini adalah aplikasi untuk membantu orang mengenai aktivitas dari seperti workout, ataupun kayak menurunkan berat badan, workout dari full body, lower body, ataupun ABS. Nah, di sini mungkin untuk penjelasan dari aplikasinya tidak akan begitu saya detailkan karena kurang lebih sudah seperti yang dilihat, ini adalah Fitness X, di mana ini adalah aplikasi untuk workout dan sebagainya. Oke, baik, mungkin di selanjutnya saya akan sedikit meng-highlight beberapa kriteria yang memang dimasukkan dan diajukan, atau mungkin maksud saya itu disebarkan oleh Bapak Nugraha. Jadi eh, selanjutnya mungkin kita lanjut ke materi. Oke, yang pertama di sini ada struktur dari folder. Di sini adalah folder. Di sini saya membuat folder SRC, yang dimana ini SRC memuat beberapa folder juga di dalamnya. Ada folder API untuk integrasi dari API-nya. Ada aset untuk menyimpan image dan font. Lalu ada komponen yang menyimpan berbagai dari komponen-komponen yang terpisah. Lalu ada konstan itu untuk warna-warna, menyimpan beberapa warna. Navigation itu adalah eh, tab-tab navigation yang emang ada navigation utama yang saya gunakan di sini di awal, lalu ada bottom navigation yang nantinya digunakan ketika sudah dimasuk pada halaman dashboard. Nah, di sini ada folder juga, yaitu folder screen, yang dimana ini memuat dari berbagai screen-nya. Ini ada out, ada dashboard, onboarding, sleep tracker, dan workout. Nah, mungkin selanjutnya kita akan lanjut saja ke bagian flow dari Logic C Fitness X di demonstrasi si aplikasinya. Baik, silakan untuk di dan mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Baik, selanjutnya akan saya mulai. Selanjutnya pada Fitness X di sini saya menamainya dengan loading screen pada onboarding di sebelah sini. Nah, ini tuh memuat beberapa ini importnya, ada field, text, style sheet, dimension, status barnya, lalu ada colors yang diimport dari konsol color, yang dimana ini akan memuat warna, ada start navigation, dia akan berhenti di sini. Ini untuk fungsi menangani navigasi. Setelah ini akan berlanjut ke bagian onboarding. Di sini ada Fitness X, onboarding, dan di sini ada style sheet-nya. Ya, ini masih standar normal. Sini akan saya lanjut ke bagian get started. Di sini ada bagian onboarding screen. Di onboarding sini saya menggunakan list. Di sini untuk seperti list JSON. Di sini ada ID-nya, ada duanya. Di sini saya satukan karena ini rencananya itu bukan beda screen, tapi di slide seperti ini, kurang lebih seperti ini. Dan itu untuk logiknya itu ada di bagian ini handle next slide sebagian sini. Ini adalah pindah ke slide selanjutnya, ada flat list, kemudian scroll to index, di animatednya diterukan. Dan di sini juga ada untuk mengupdate dari slide indexnya. Dan di sini untuk mengambil, dan ini terhubung pada eh, komponen, yaitu pada onboarding slide di sebelah sini. Di bagian ini, dimensionnya itu get to window. Bagian teksnya ini seperti apa, berapa banyak. Ini ada berbagai bagian teksnya, colornya, latar belakangnya, seperti ini kurang lebih. Oke, ini mungkin udah cukup ya. Bagian ini kita akan skip aja. Ini mirip-mirip saja. Oke, lanjut ke bagian sign up. Oke, baik, sign up. Nah, ini bagian sign up di sebelah sini. Oke, jadi kita masuk ke alur pertama, yaitu pendaftaran atau sign up. Yaitu di layar ini user akan memasukkan data diri mereka. Nah, di sini penjelasan sedikit teknis ya. Di sini akan ada penjelasan dari bagian use state, hook, dan juga API integration-nya di sini. Karena di sini saya tidak menggunakan database, namun menggunakan API sementara karena memang untuk database itu saya masih kurang sedikit memahami ya. Masih dalam tahap belajar juga. Jadi untuk takutnya ada error atau apa yang mungkin tidak diharapkan tiba-tiba gitu. Jadi saya menggunakan API dulu sementara sebagai database sementara. Nah, oke, baik. Di sini kita scroll ke bawah, ini ada logia dari set. Di sini seperti yang kita lihat itu ada dari first name, lalu ada
ada set first name, di sini ada use state di bagian ini. Itu adalah penyimpanan dari si input yang emang telah diajukan nanti. Ini ada first name, last name, set last. Dan di sini juga ada state baru yaitu adalah is loading. Ini tuh adalah sebuah logika boolean yang dimana saya gunakan untuk tahu kapan harus menampilkan loading spinner atau activity indikatornya dan menonaktifkan tombol-tombol yaitu saat aplikasi sedang berbicara dengan API. Nah, di sini juga ada fungsi dari logikanya, kayak toggle is variable-nya itu visible atau tidak. Ini ada validasi dari formnya. Ini namanya harus terisi, namanya juga harus terisi. Ini untuk emailnya seperti ini harus ada add-nya dan sebagainya. Tes masuk ke email. Dan di sini juga ada dari fungsi dari API-nya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan fungsional dari API integrasinya. Jadi saat user menekan tombol registrasi ini, eh, saya itu memanggil fungsi assign dari handle register. Nah, di sini di dalam handle ini, hal pertama yang dilakukan itu adalah validasi form, yaitu memastikan email valid atau password lebih dari 6 karakter. Ya, password lebih dari 6 karakter itu ada di bagian logic API-nya juga. Terus jika sukses, nanti kita akan set loading. Lalu jika itu berhasil, dia akan ke bagian register user di bagian ini. Dan jika sukses, dia akan masuk ke bagian complete profile. Nah, saya akan coba aja langsung di sini. Saya akan, oh ya, di sini juga patch-nya itu bisa kalau user memang punya account bisa langsung ke login. Ini udah bisa jalan. Register seperti ini udah bisa. Saya akan coba ya di sini. Saya akan masukkan nama saya Akbar. Di sini Rizky. Saya akan masukkan email. Ini saya akan coba untuk errornya dulu. Saya tidak akan menggunakan add. Untuk nomornya saya, untuk passwordnya saya 1 sampai 8 aja. Kenapa? Karena ini pakai string jadi tidak masalah. Saya akan coba register. Ini error. Ini harus saya tambahin add berarti. Berarti di sini handle errornya sudah betul. Saya akan langsung register. Oh saya lupa ini, tapi nggak apa-apa. Ini harusnya bisa tetap bisa masuk. Oke, ini lanjut ke bagian complete profile. Tapi di sini saya akan lihat dulu di bagian datanya. Oh sudah masuk. Ya seperti yang kita lihat ini sudah masuk datanya. Akbar Rizky 0999 dan passwordnya. Nah sini ini saya akan lanjut aja. Saya akan pilih mail. Ini untuk date birthday-nya, mohon maaf, sebelumnya saya lupa dibenarkan. Ini harusnya ada desain UI-nya terlebih dahulu untuk memilih bagian apa tanggalnya, tapi sementara nggak apa-apa. Ini nanti akan saya perbaiki langsung. Ini tanggalnya seperti ini dulu. Ini mungkin saya sekitar 35 tahun. Untuk berat badan saya akan masukkan sesuai BB saya 68 dan tinggi saya itu 178. Saya sini akan next langsung. Dan ini udah profile is complete katanya. Kita akan ke bagian ini, kita cek. Ini sudah masuk ya, mail tahun segini 68 dan 178. Saya di sini akan langsung aja oke. Dan sini saya akan langsung coba login. Saya passwordnya tadi 1345678. Nah, sini udah bisa login ya. Itu berarti API-nya jalan. Oh ya, saya juga mungkin lupa sedikit menjelaskan di profile. Nah, jadi untuk di bagian complete profile itu ini kan ada sini adalah navigasi dari dan data flow berperan ya. Jadi saat registrasi usernya itu berhasil, nanti API mockup ini mengembalikan data user yang baru dibuat termasuk new user ID-nya itu, new user ID-nya. eh Nanti di sini itu saya menggunakan navigate mana ya? Navigate itu saya lupa di sebelah mana. Kurang lebih ya, eh, set baru. Oh ini nih. Ini navigation saya juga menggunakan di sini eh saya itu menangkap data itu menggunakan Hawk Road yang ini Hawk Road eh dari React Navigation Consistor ID ya ini Consistor ID road forms ini. Nah sekarang ini berarti layar ini tahu bahwa ID siapa yang harus diupgrade, jadi yang mengambil itu ID yang tadi. Dan di sini is loading seperti ini ada juga booleannya false booleannya juga. Ini ada fungsi dari logikanya juga untuk gendernya. Ini harus diisi validasi formnya juga. Ini kurang lebih seperti yang tadi. eh Seperti ini. Dan mungkin untuk API-nya itu seperti ini saja sih, simple. Ini untuk bagian si API-nya tuh. Ini saya mengambil mockup base URL-nya. Ini tipe data untuk sesuai form sync up. Ini saya responnya. Field dari complete profile-nya. Ini optional sebetulnya. Ini belum saya bikin.
Ini instant aksesnya, ini ada register jadinya pihak kalian saya mengirim pilot ke user, ini ke ini saya user, mockup saya ini user. Sini terus ini ada validasi user, ini untuk mengambil getnya, vehicle, ini ngambil email, cek hasil filternya, nanti kembalikan data user. Dan untuk bagian user juga seperti ini tuh mirip juga. Ini sama juga sebetulnya, ini tuh ini khusus bagian user. Ini untuk mengambil user. Ini untuk autentikasi awalnya untuk registrasi sign up. Nah, ini klien itu untuk manggilnya aja. Oke, lanjut aja. Saya akan ke go to home di sini. Dan di sini seperti yang saya lihat, seperti yang kita lihat di sini itu welcome back Akbar. Di sini saya mengambil flow dari nama saya. Saya akan buka folder home di sini, file home, sorry. Di sini saya akan buka file home. Di sini ada home dashboard. Nah, di sini masih ada data dummy. Nah, ini untuk cons data ini yang bawah ini masih dummy. Di sini ada first name. Nah, saya mengambil sini ya, saya sedikit meng-highlight juga di bagian assign storage. Jadi di sini itu pada bagian home apa? Bagian halaman utama ini saya menerapkan state management menggunakan Hogscreen, juga menggunakan assign storage juga di sini. Nah, di sini eh ketika namanya diambil ini, dia akan mengambil nama yang tadinya dari sana, dan di sini akan di guess dulu sebagai defaultnya. Lalu ketika sudah mengambil username-nya, layarnya dibuka, dia akan mengambil nama dari username-nya. Setelah itu mengambil username dari API yang tadi. Kurang lebih untuk logic dari API-nya itu pengambilannya itu di mana ya? Nah, pengambil namanya itu di sini sih sebetulnya. Ya, yang di tempatnya tadi bagian ini. Nah, lalu di sini juga ini udah masuk, ini udah sesuai dengan first name saya. Lalu di sini juga pada ini sebetulnya ini dashboard hanya halaman kayak dia biasa aja, kayak dashboard biasanya di homepage-nya itu. Namun ketika kita mengklik bagian activity tracker, dia akan masuk ke bagian activity tracker seperti ini. Ini adalah ini ada today targetnya, ini yang sudah yang harus, ini harus kita harus jalan kaki. Ini ada let's minumnya itu berapa. Jadi kita seperti laporan gitu ke aplikasi ini. Oke. Itu itu tidak ada fitur-fitur yang apa-apa banget. Nah, di sini juga saya akan mencoba lagi di API integrasinya di bagian profile screen. Jadi di profile screen ini tuh saya di sini. Jadi ini mengambil loading untuk mengambil API-nya lagi. Nah, kita bisa lihat di sini adalah first name saya Akbar, second name saya itu Rizky. Ini harusnya bukan. Tapi kalau EPL-nya gagal ini dia tidak akan membuka profilnya. Tinggi badannya sama 178, 68 dan seperti yang saya bilang itu 35 tahun. Nah, di sini itu untuk desainnya kurang lebih seperti ini. Saya menggunakan beberapa content wrapper di sini di bagian stylenya. Bagian ini juga saya menggunakan scroll view agar bisa meng-scroll. Lalu di sini juga ada kartu akunnya seperti ini analitiknya dan untuk 100% dari detailnya. Sini seperti ini kurang lebih. Tapi di sini untuk fungsi-fungsinya itu masih belum bisa digunakan karena ini terlalu banyak untuk detailnya. Jadi saya sedikit ngos-ngosan juga. Oke baik. Selanjutnya mungkin di bagian notification screen itu sebenarnya tidak ada hal apa-apa banget. Ini hanya dummy aja kayak gini. Ini untuk fiturnya. Tapi bisa baik. Oke baik. Selanjutnya mungkin saya akan berlanjut ke bagian em, ini. Mungkin untuk yang profile screen ini akan saya sedikit jelaskan aja bagian cara pengambilannya mungkin lagi logic dari si API-nya. Bentar, saya cek dulu. Nah, yang ini ya. Nah, di sini yang pertama ini contoh terbaik untuk logic flow-nya sih. Tadi saya juga sempat belajarnya. Di sini saya menggunakan use effect di sini untuk use effect. Di sini berjalan itu akan saat screen-nya itu dibuka. Lalu di dalamnya itu saya mengambil user ID dari Essence Storage-nya. Lalu di sini saya memanggil API-nya itu menggunakan get user profile ID. Saya mengambil ID-nya dan data ID-nya itu akan saya simpan di set. Jadi set user data, respon data. Nah, di sini untuk pada bagian UI rendernya di sini saya user data first name, user data first name dan mana ya? First name dan last name. Saya tuh simpen di sebelah sini. Pada bagian mana ya? Message, respon, user ID. Ya kurang lebih di sini. Tidak sering perbaikan. Mana ya? Saya tuh nyimpen di user ID. Ya.
Nah ini di bagian load profile data, sini user data, link container launch, header custom. Ini masih pakai placeholder. Setelah itu ya udah seperti itu sih. Saya mengambil dari bagian first name dan sebagainya. Di bagian set storage, mengambil API, font, oke. Dah. Oke, baik selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan di bagian Passion Plus. Di sini bagian workout tracker. Nah, untuk di bagian workout tracker ini itu ada berbagai fitur. Dia ada workout trackernya ini harusnya itu kayak ada apa grafik. Di sini juga ada upcoming workout. Ini bisa dinyalakan matikan. Terus di sini ada full body workout. Ketika ditekan, dia akan masuk ke bagian file exercise workout detail di sini. Sini ada full body workout, ini ada barbell, skipping rope, sini ada schedule workout dan difficult. Ini masih error. Schedule workoutnya cuman saya desainnya itu sudah saya buat asalnya, cuman navigasinya error gitu. Saya akan coba buka di yang jumping jack. Nanti sebetulnya untuk niat saya itu ada videonya, tapi karena mungkin tidak sempat jadi belum saya ini. Dan sini juga ada seperti kurang lebih cara melakukannya atau step by stepnya seperti order, seperti your arm to make ini seperti ini. Kalau ribannya seberapa, kalau berapa lama itu kalau ribbon seberapa lama gitu. Ini masih belum ditekan sebenarnya belum bisa ini masih default aja masih desain UI. Nah oke itu untuk kurang lebih seperti itu. Ini masuk ke bagian exercise detailnya. Bagian detail ini di bagian detail ini nggak ada logik apa apa ini untuk fitur-fiturnya aja. Oke, baik di sini saya akan masuk ke bagian sleep tracker. Ini adalah sleep tracker di sini. Di sini adalah sama kurang lebih ini kayak kita tidur jam berapa, berapa jam seharinya. Ada Sunday, Monday, Tuesday. Ini adalah sneak sleepnya itu kita tidur berapa lama. Di sini ada daily sleep schedule-nya. Di sini ada bedtime. Nah, ini kita bisa tekan. Itu masuk ke bagian sleep schedule. Di sini ada kayak tidurnya kita ideal tidur itu berapa lama. Lalu kayak schedule di sini. Ini belum saya bisa pencet kan, tapi ini menyesuaikan UI-nya dulu. Ini udah bisa, ini alarmnya juga bisa, tapi belum bisa di yang muat. Dan di ini ada tanda plus itu untuk add alarm sebetulnya. Kita bisa set, nantinya bisa set kayak alarm kita berapa kayak ya kurang lebih mirip-mirip dengan flow-nya lah gitu. Oke, mungkin Ini ini udah selesai. Di bagian ini mungkin nanti akan saya perbaiki lagi untuk bagian ini. Karena ketika saya membuat desain yang ada di bawahnya ini, ketika Bapak cek di Figma bisa dicek itu ada banyak errornya gitu. Jadi kayak ngacak flagnya error gitu. Jadi saya bingung kayak bikinnya mungkin saya mau ngambil grafik diagramnya pun sama aja gitu. Jadi error gitu, Pak. Jadi saya tapi usahain eh, dibagusin lagi fitur-fiturnya. Ini untuk proyeknya di sini. Oke. Berarti mungkin untuk demonstrasinya itu kurang lebih seperti itu. Untuk fiturnya mungkin ini hanya ada beberapa saja, tapi mungkin ini cukup kompleks menurut saya. Jadi saya ngambil ini karena memang inspirasi dari saya sendiri, yang dimana memang saya hobi untuk gym, workout, dan mungkin saya pribadi juga membutuhkan aplikasi ini gitu. Jadi mungkin untuk presentasi ini, sebagai kesimpulan mungkin proyek aplikasi Vitus ini mungkin saja termasuk sudah berhasil mengimplementasikan beberapa kriteria yang ada. Walaupun mungkin hasilnya belum cukup maksimal, mungkin ini tetap apa ya? Tetap saya bangga saya sama diri saya, Pak. Oke, baik. Mungkin di sini juga kita lihat juga ya untuk penggunaan dari state manajemennya, use state, use effect juga, use layout effectnya, juga navigation stacknya, tab road prompts-nya. Oh ya, saya lupa sedikit menjelaskan bagian ini FF navigation. Nah, untuk FF navigation ini untuk menyediakan navigasi-navigasi dari awal sampai akhir dari awal yang on splash itu. Nah, ini ada screen boardingnya, layar root, layar autentikasi, buat stack navigatornya. Di sini ada create stack, authentication. Sini ada screennya, ada sign in, sign up, complete welcome. Terus ada komponen navigasi utamanya, loading, loading, onboarding, terus main app. Nah, di sini juga ada bottom navigation, yang dimana bottom navigation ini menyimpan desain dari navigasinya. Ya ada yang sebenarnya yang diimport itu ada Homestuck, Sleep. Ini kalau saya mau sebetulnya bisa dihapus, jadi tidak ada ketika masuk di bagian tag ini. Cuman saya tuh takutnya tadi tuh tambal button ini tuh error. Ini start navigation dashboard, tombol fitur mengembangnya untuk. Nah, saya rencana untuk yang fitur ini tuh, yang ini tuh kan belum bisa ditekan.
Ini tuh saya rencanakan itu seperti untuk meng-scan badan gitu kayak oh ini badannya progresnya dari sini terus dari ini jadi kayak menyimpan berbagai progresnya seperti itu. Nah, di sini saya juga telah mengintegrasikan API-nya itu Axios dengan Mock API secara penuh, mulai dari sign up, sign in, juga dari profile juga mengambil API-nya, navigation. Nah, untuk sebenarnya untuk yang data apa? Untuk yang workout itu datanya masih dummy, masih kayak berupa teks saja, belum yang data benar-benar data. Dan yang terakhir juga saya mungkin walaupun terbantu dengan asisten ya. Mungkin saya sudah cukup mengerti juga penggunaan dari flow logic, use state, use effect, penggunaan dari touchability dan sebagainya, penggunaan dari struktur folder yang baik juga seperti apa. Saya ucapkan terima kasih mungkin dan untuk presentasi kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ucapan saya adalah terima kasih telah membimbing juga pada sekarang jadi saya mengerti juga mulai dari struktur folder itu sepenting apa, cara pengintegrasian API itu seperti apa, dan mungkin kedepannya saya akan belajar mengenai database dan sehingga nanti tidak ada nanti saya untuk seperti sign up, sign in itu bisa masuk ke dalam database. Oke, baik, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.